Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara, senang bisa menemani waktu Anda hari ini. Kali ini program Mutiara Iman bersama saya Abdul Effendi dari studio Kompas TV Banjarmasin. Bersama saya juga sudah hadir Ustaz Khairul Anam dan beliau akan menyampaikan tausiah yang hari ini bertemakan gembira, sehat, dan syar'i menyambut Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat berjumpa Pak Khairul. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di program ini. Ya, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah bersyukur sehat walafiat. Mudah-mudahan biar begitu juga. Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat, dan kita semua dalam keadaan sehat, saudara pemirsa sekalian. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang disambut dengan kegembiraan oleh khususnya umat Muslim. Bulan ini juga sering disebut dengan bulan yang mulia. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah awal dari Ustaz Khairul Anam. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu pada acara pada hari ini. Dan kita akan membawakan sebuah tema bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan penuh keimanan dan secara syar'i, sehat, dan juga kita bergembira tentang datangnya bulan Ramadan. Kenapa harus kita gembira? Ya. Pemirsa yang berbahagia, ulama salafus saleh pada akhir di bulan Ramadan tahun yang lalu, maka beliau itu selalu berdoa kepada Allah. Doa itu apa? Doa isinya itu adalah rasa kesyukuran setelah dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu beliau berdoa, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan bulan Ramadan itu kepada kami. Ya Allah, ya Rabbi, temukan bulan Ramadan itu kepada kami. Dan ya Allah, ya Rabbi, terimalah amal-amal kami ini sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Sekarang kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya doa itu adalah sebuah motivasi untuk kita. Artinya doa kita diijabah oleh Allah dan kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Karena kita bertemu dengan bulan Ramadan, rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana kita gembira dan mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, konsep di dalam Islam itu adalah kita sehat. Sehingga dikatakan di dalam hadis itu sumu tasihu. Maka hendaklah kalian itu berpuasa. Dengan berpuasa itu menjadi sehat. Jadi tidak ada di antara kita misalnya rasa koler ketemu Ramadan, uyubana, kada berpuasa, kada makan lagi, kada minum lagi, guring kurang. Tapi semuanya itu, kelelahan itu adalah sebuah kelelahan, sebuah kecapean, sebuah keuyuhan itu yang Allah itu ridho kepada kita kalau kita melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana kita menyambut dengan Ramadan itu dan gembira, sehat, syar'i, dan kita menjalankan dengan penuh keimanan. Baik, Ustaz Anam. Kalau kita lihat dari yang Bapak sampaikan tadi, menyambutnya itu adalah untuk mencapai keridhaan. Nah, mencapai keridhaan ini sendiri bagaimana caranya? Sekarang kita, apa yang kita lakukan adalah kita melakukan ibadah. Tentunya kita mengharapkan ridha dari Allah. Lalu konsep ridha di dalam Islam itu gimana? Konsep ridha di dalam Islam itu artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasul kepada kita. Contoh, kalau kita berpuasa, bagaimana contoh puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan itu, ibadah di bulan Ramadan itu adalah kita mengisi betul-betul Ramadan itu dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul SAW. Jangan kita terbawa karena uyuh tidur, guring. Karena uyuh lalu kita mengambil hiburan yang lain. Sehingga dengan demikian itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi itu adalah mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri.
Yang ketiga, ridho di dalam konsep Islam itu adalah ketika kita menjalankan, sehingga kita gembira menjalankan ibadah puasa itu adalah kita tidak ada keterpaksaan di dalam menjalankan ibadah itu. Artinya, sami'na wa ata'na. Artinya adalah bagaimana kita mendengar perintah itu, dan kita ketika kita sudah mendengar, maka kita untuk mentaati dari perintah itu. Sehingga Ramadan itu dengan ridha Allah, bagaimana kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak. Baik, Ustadz. Seperti tema kita pada hari ini, gembira menyambut Ramadan. Haruskah bergembira dan kenapa harus bergembira? Di dalam Al-Quran, kalau kita baca salah satu di antaranya adalah di surah Yunus. Di surah Yunus mengatakan, kalian itu hendaklah kalian bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa disebut dengan rahmat Allah? Kita dipanjangkan umur, seperti doa salafus saleh tadi. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Adalah sesuatu nikmat rahmat dari Allah yang tidak terhitung. Coba kita lihat. Mungkin di antara kita, keluarga kita, kekawalan kita, rentang waktu dari 1 tahun, dari Ramadan yang dulu sampai Ramadan yang akan datang, berapa banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak orang-orang jamaah kita, teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, yang dalam sehat dan bugar itu, tentunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kita diberikan waktu oleh Allah, dengan rahmat Allah kita diberikan kesempatan. Oleh karenanya ketempatan itu, gembira dan bersyukur itu adalah satu karunia. Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Bagaimana kita bersyukur dengan apa pemberian Allah? Maka kita bersyukurnya adalah mengisi bulan Ramadan itu dengan amalia Ramadan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada. Terkait dengan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, apakah itu jadi pemicu untuk bergembira karena katanya mendapat pahala atau ganjaran yang lebih pada bulan Ramadan itu, Ustaz? Oke, baik. Mungkin kita akan sambung ini penjelasannya setelah jeda berikut, dan kita akan bertemu lagi di program Mutiara Iman. Saudara, kembali dalam program Mutiara Iman dan masih dengan Ustadz kita, Ustadz Khairul Anam. Tadi beliau menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membuat kita bisa menjadi gembira di bulan Ramadan ini, dan saya mempertanyakan apakah itu terkait dengan amal ibadah yang katanya bisa mendapatkan ganjaran atau pahala lebih di bulan Ramadan ini. Soal itu bagaimana, Ustadz? Bagaimana kita gembira di Ramadan? Kenapa kita gembira? Kalau bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita melakukan amal ibadah, Allah melipat gandakan 10 kali lipat pahala untuk kita. Akan tetapi di bulan Ramadan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bulan Ramadan. Kalau kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Kapan nanti? Di yaumil akhir. Allah tidak menyebutkan saking banyaknya atau berapa banyak pahala yang diberikan kepada orang yang saum, orang yang beribadah puasa, orang yang melakukan ibadah puasa. Itu urusanku, kata Allah. Allah yang akan membalas. Nah, sebuah misteri yang demikian itu adalah merupakan sebuah kegembiraan, dan orang itu fastabiqul khairat, melakukan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Apakah kita dengan melakukan tadarus Al-Quran? Apakah disebut dengan syahrus sadaqahnya? Apakah syahrul mubaraknya?
Sahrul maghfirahnya. Maka orang itu berlomba-lomba karena Ramadan itu adalah merupakan satu bulan yang sangat ditunggu. Kalau kita berbicara Rajab, di dalam hadis itu dikatakan, Rajab itu bagaimana kita menanam. Gitu. Kalau kita berbicara Sya'ban, lalu apa yang kita tanam itu kita siram supaya hidup. Sehingga lalu setelah Sya'ban itu Ramadan. Lalu di Ramadan itu penghujung bagaimana kita memanen dari apa yang kita tanam semua. Gitu. Baik Ustadz, kalau kita lihat kan di bulan Ramadan ini memang umat Muslim banyak yang meningkatkan perbuatan-perbuatan ibadahnya, mulai dari sholat yang ditambah dengan sholat tarawih, kemudian juga bacaan Al-Quran yang jadi lebih banyak. Di sisi lain ada juga yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi nilai amal ibadah itu sendiri. Nah, soal itu bagaimana Ustadz? Satu perbuatan yang yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah itu sendiri. Satu, misalnya kebiasaan kita kalau uyuh gitu. Puasa ini kada minum, kada makan. Lalu orang itu terus dari mulai subuh tidur terus. Lalu kebiasaan itu adalah sebuah habit yang tidak baik di dalam Islam. Habit yang kebiasaan karena habit itu kebiasaan ada dua. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Nah, tidur, ada satu hadis, tidurnya orang berpuasa adalah satu ibadah. Bukan. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi tidur yang dimaksud tidur yang bagaimana? Bukan tidur seharian. Sehingga dengan tidur seharian dia menyampingkan sholat, mengabaikan sholat, tidak mengerjakan yang fardu yang lainnya. Tapi terus tidur, buka puasa baru bangun. Itu kebiasaan yang tidak baik ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kita zaman yang tidak bisa dielakkan. Ada ini zaman informasi, zaman yang serba canggih. Ada kebiasaan yang tidak baik itu adalah, mohon maaf, pemirsa berataan, adalah ketika kita membuka HP kita. Bukan HP itu yang kita baca itu adalah media sosial. Membuka web yang tidak sepantas. Padahal kita berpuasa. Itu yang perlu kita hindari. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu dengan datangnya bulan Ramadan yang kita diberikan kesempatan oleh Allah sebagaimana penjelasan ulun tadi, maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu kita nonton apakah itu macam-macam sekarang. Gak usah kita sebutkan, biar sudah tahu berada. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi sempurnanya kita melakukan ibadah puasa. Baik, artinya harus ada kontrol dalam kontrol diri kita pada saat Ramadan itu menjadi lebih baik Ustadz ya. Kemudian Ustadz, kalau kita lihat kan di Indonesia ini ada beragam macam budaya, kebiasaan, tradisi. Itu niatnya baik mungkin seperti itu ya. Dan kita tahu itu memeriahkan Ramadan. Bagaimana tentang tradisi-tradisi itu terutama agar tidak melanggar syar'i dalam atau aturan supaya tidak melanggar nilai-nilai tauhid itu sendiri? Kita ambil contoh satu dari tradisi kita. Tradisi kita di kampung ulun misalnya, itu ada tradisi ketika kita menjelang Ramadan itu semuanya pihak keluarga itu datang untuk membersihkan kuburan. Lalu berziarah kuburan dengan membersihkan kubur bapak, kubur abah, kubur mama dan sebagainya atau keluarga yang lain. Itu sebuah tradisi yang sangat bagus yang kita lakukan. Satu tradisi yang artinya ketika dengan melakukan demikian kita zikrul maut, kita ingat dengan kematian. Dulu Nabi SAW mencontoh, tidak boleh kita. Tapi setelah dengan orang datang ke kubur itu adalah untuk mengingat bahwa kita akan kembali ke situ juga. Yang tidak boleh itu adalah sebuah tradisi sehingga dia memberikan sebuah tradisi yang tidak baik dengan kubur abah kita. Memberikan macam-macam di situ. Tidak. Kita datang di situ adalah satu. Adalah untuk mendoakan kepada
keluarga, teman kita, dan sanak kita yang sudah meninggal. Jangan kita meminta kepada orang yang meninggal. Catatan, kita perlu garis bawahi, kita datang ke sana, ziarah, membersihkan itu adalah untuk mendoakan kepada orang yang sudah mendahului kita. Karena sangat itu dianjurkan. Apalagi kepada keluarga, apalagi kepada orang tua kita. Yang tidak boleh itu adalah meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Baik. Nah, kalau kita perhatikan hal ini cukup banyak di dalam masyarakat kita, tradisi-tradisi seperti itu. Mungkin untuk menyikapi jika menemukan hal seperti ini, bagaimana Ustaz? Tapi jangan jawab dulu, kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya. Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Mutiara Iman. Dan kali ini kita masih akan menyambung sedikit terkait dengan tradisi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat kita Muslim pada saat Ramadan, dan mungkin itu berisiko dengan ketauhidan dan nilai-nilai keagamaan kita. Bagaimana menyikapinya jika kita menemukan hal itu, dan pendekatan seperti apa yang perlu dan bisa kita lakukan? Baik, bagaimana kita menyikapinya? Karena dakwah itu, di dalam Islam itu, dakwah itu berasal dari kata da'ah. Da'ah itu adalah mengajak. Mengajak kepada siapa? Mengajak kepada kebaikan. Jangan diputar. Jangan dibalik. Kalau da'ah mengajak, jangan kita mengajak itu jangan dibalik menjadi mengejek. Apa itu nih? Apa? Tidak boleh demikian. Kita jangan menghakimi dari salah satu dari teman kita, saudara kita. Akan tetapi bagaimana kita mengajak? Akan lebih bagus, misalnya kalau kita menyampaikan demikian, akan lebih bagus pada saat ini kita melakukan, kita membaca Al-Quran, kita mendoakan kepada orang tua kita. Itu yang lebih bagus adalah kita mendoakannya, jangan kita meminta kepada yang sudah meninggal. Karena itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan, yang berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah. Jadi kalau kita minta pertolongan, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, cukup itu. Itu adalah sesuatu doa yang sangat berarti dan akan menjadi penyejuk kepada orang-orang yang kita doakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Gembira menyambut Ramadan ini, adakah sebetulnya orang-orang yang menggambarkan bahwa mereka tidak gembira dengan kedatangan Ramadan? Bagus sekali. Kalau kita gembira, bagi orang-orang yang beriman tentu sangat gembira, karena yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diajak itu adalah orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman sangat sangat bersukacita ketika Ramadan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Sangat bergembira karena dia tahu bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, sebuah ladang amal, untuk melakukan ladang amal ibadah pada bulan Ramadan itu. Sekarang ada salah satu di antara kita atau sebagian, bukan semuanya, sebagian atau ada segelintir orang, Ramadan lagi, kada berpuasa lagi, kada makan lagi, kada minum lagi, kita uyu bandar. Artinya Ramadan itu seakan-akan sebuah momok yang sangat menakutkan. Nah, oleh karenanya konsep yang demikian, maka kita harus menghilangkan momok itu. Seakan-akan khawatir itu kalau Ramadan dan kita. Kalau perlu Ramadan itu ditunda gitu. Nah, itu disebut dengan ada orang yang tidak unhappy, kada gembira menyambut bulan Ramadan. Kalau orang gembira itu
sangat enjoy sekali, senang. Nah, itu yang dimaksud dengan karena ada sebagian di antara mereka itu koler kalau ketemu dengan bulan. Ya, kemudian Ustaz, puasa itu juga kan menjadi salah satu cara untuk menyehatkan tubuh. Konsep ini bagaimana? Di pembukaan tadi lu menyampaikan, sumo tasihu. Berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Apakah puasa itu hanya dilakukan oleh manusia? Tidak. Binatang juga pun dia melakukan puasa. Bagaimana ular berpuasa? Bagaimana pepuyuh itu berpuasa? Itu kalau kita kaji secara ilmiah itu, ular ketika akan merubah kulitnya itu, maka dia tidak makan dan tidak untuk merubah kulitnya. Begitu pepuyuh juga, dia berpuasa. Begitu musim kering, dia akan menyusup ke dasar lumpur itu. Coba, dia berpuasa, dia tidak keliaran lagi, berenang tidak. Begitu juga ayam. Ayam itu bisa mengharam itu untuk menu telurnya itu. Dia dalam keadaan berpuasa. Sehingga di dalam kesehatan itu, kalau kita mau operasi, kan jar dokter, puasa dulu. Nah, begitu hebatnya kandungan, apa yang terkandung dalam ibadah puasa itu. Ketika kita mau operasi, keluarga kita mau operasi, puasa dulu. Ketika kita mau cek darah, untuk menentukan LDL dan sebagainya, itu kita disuruh untuk berpuasa. Supaya akurat hasilnya. Nah, itu makna bagaimana sumo tasihu. Sehingga Rasul mengatakan untuk menjaga stabilitas kondisi tubuh kita, maka Rasul mengatakan kalau buka puasa itu segerakan. Kalau puasa itu, kalau berbuka puasa itu segerakan. Dan Rasul memberikan petunjuk, kalau kita membuka puasa setelah kita berdoa, maka kita harus memakan kurma. Untuk apa? Yang manis. Sehingga kekurangan nutrisi yang seharian, kekurangan dari gula kita, maka akan bisa ditambah dengan ketika kita melakukan buka puasa dengan memulai kita makan kurma. Nah, indahnya bagaimana Rasul itu memberikan sumo taseho itu. Terus kalau sahur gimana? Sahur itu disunahkan Rasul SAW. Jangan kita terlalu sungsung kita bersahur. Akhirkan sahurmu. Jangan dibalik. Kalau puasa, kalau buka harus diawalkan, disegerakan. Tapi kalau sahur itu diakhirkan. Supaya metabolisme kita tetap segar pada pagi hari. Jangan seperti yang pernah dalam sebuah penelitian saya. Ketika saya meneliti orang-orang berpuasa di daerah pinggiran, saya sebutkan namanya, daerahnya. Kalau ikan puasa kayak apa? Pian berpuasa. Ulun sahurnya jam 10 malam. Terus kalau buka puasanya 10 pagi sudah buka puasa. Inilah yang disebutkan salah dalam sebuah pemahaman. Jadi kalau sahurnya jam 12 malam, jam 12 siang pian sudah buka puasa. Iya. Nah, itulah yang disebutkan kesalahan dalam memahami konteks dari sebuah hadis. Kita dijadikan puasa itu ketika fajar. Dari mulai fajar, terbit fajar, sampai tenggelamnya matahari. Jangan dirubah-rubah, karena itu tadi sesuai dengan judul syar'i. Ketentuan. Syar'i itu apa? Aturan. Siapa menciptakan itu? Allah dan Rasul yang menciptakan aturan. Jangan pernah merubah dari syar'i yang ada. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian untuk orang yang sakit, berhalangan, terutama sakit itu seperti apa untuk mereka berpuasa di bulan Ramadan? Baik, begitu indahnya perintah agama di dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Bagaimana kalau kita garing? Bagaimana kalau kalau ada perempuan yang lagi hamil? Itu semuanya sudah terkonsep secara syar'i. Kalau memangnya sakit itu membahayakan untuk tubuh kita, maka kita disuruh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti kita harus membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Yang sudah tahu semua kan. Berapa nilai makan kita sehari itu yang harus kita bayar. Sehingga dibayar, apakah nanti diberikan ke panti asuhan dan lain sebagainya orang yang memerlukan dari fidyah. Baik, terima kasih Ustaz.
atas tausiahnya pada hari ini, ya, sangat bermanfaat dan semoga menambah wawasan serta ilmu kita semua. Amin. Ya. Saudara pemirsa, sampai di sini program Mutiara Iman kita kali ini. Tetaplah bersama Mutiara Iman di Kompas TV. Saksikan di program tayang televisi kami dan juga di platform digital YouTube Kompas TV. Saya Abdul Effendi bersama seluruh kru mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.